Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kultum yang hanya 7 menit ini, atau mungkin tadi disampaikan oleh Pak Haji Edi, sekretaris kita, boleh juga menjadi 17 menit atau 27 menit. Jamaah sekalian, ya lagu tadi didengarnya enak ya, liriknya jenaka. Lagu ini sangat populer di daerah Jawa Tengah, khususnya dan daerah Jawa pada umumnya, termasuk Yogyakarta. Kepopuleran dari lagu Gundul-Gundul Pacul bisa bertahan hingga saat ini, padahal lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo 14 abad yang lalu. Gundul-Gundul Pacul memiliki lirik yang begitu bermakna. Secara garis besar, setiap lirik yang ada di dalam lagu tersebut memiliki nasihat terhadap para pemimpin agar bisa senantiasa amanah dalam menjalankan jabatannya serta menyejahterakan rakyatnya. Sebagaimana yang tersirat dalam satu potongan lirik lagu Gundul-Gundul Pacul yang berbunyi, wakul limang segane dadi saarakan. Artinya, apabila seorang pemimpin memiliki sifat akut, sifat yang semena-mena dan bersifat sombong, ya, maka kekuasaan dan jabatannya yang mereka miliki akan mudah gugur dalam kurun waktu singkat. Gundul adalah kepala pelontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan, lambang kemuliaan seseorang. Rambut adalah mahkota, lambang keindahan. Jadi kepala menjadi gundul adalah kehormatan tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul, yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi segi 4. Jadi pacul adalah lambang kaula muda, kebanyakan petani. Gundul Pacul artinya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kampucul atau empat yang hilang, yang lepas. Kemudian seseorang bergantung pada 4 hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Jika yang 4 indera itu hilang, orang tersebut tidak akan dianggap mulia lagi. Maka digunakan untuk melihat kesulitan rakyat, kesulitan masyarakat. Hidung digunakan untuk mencium wewangian atau kebaikan. Mulut digunakan untuk berkata adil
Jika empat hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. Gemblengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Arti harfiahnya, jika orang yang kepalanya sudah kehilangan empat indera itu mengakibatkan gemblengan, congkak, sombong. Nyungi-nyungi wakul artinya menjunjung amanah rakyat, menjunjung amanah orang banyak. Gemblengan, sombong, akhirnya wakul limpah, amanah itu jatuh, gak bisa dipertahankan. Segone dari sakrakat berantakan sia-sia dan tak bermanfaat ya bagi kesejahteraan orang banyak. Jamaah sekalian, perilaku sombong atau angkuh adalah salah satu sifat yang berbahaya dan jangan sampai dimiliki oleh kita. Seperti yang kita ketahui, perilaku sombong adalah sikap yang tidak terpuji dengan menganggap remeh atau rendah orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sifat sombong atau angkuh juga merupakan sebab iblis terusir dari surga akibat dari kesombongannya. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iblis merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Alasan kesombongan iblis menolak sujud kepada Adam adalah karena dalam penciptaannya iblis terbuat dari unsur api, sementara Adam tercipta dari tanah. Menurut iblis, unsur api lebih mulia daripada tanah. Ia bersimpulan dirinya lebih mulia dari Adam. Bagaimana mungkin makhluk yang lebih mulia harus sujud kepada orang yang lebih rendah? Itu namanya terbalik. Pikir iblis ya. Kesombongan iblis mengapa tidak mau sujud kepada Adam diabadikan dalam Al-Quran. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka dengan begitu tentu kita harus menghindarkan diri dari sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, sombong jelas sekali merupakan sifat iblis. Sifat ini yang membuat ia terlempar dari surga. Ada 4 yang menyebabkan orang sombong. Pertama, ziyadatul mal. Orang kaya, bertambah hartanya. Kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, jabatan tinggi.
Ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu karena sekolahnya tinggi atau pesantrennya lama. Dan keempat, ini juga yang menjadikan orang sombong karena merasa ganteng, merasa cantik daripada yang lain. Hati-hati, orang yang biasanya rajin belajar, ketika sudah dapat pengetahuan suka keliru menganggap yang belum belajar di bawah dia, menganggap ia paling hebat. Itu berbahaya. Yang terakhir ini paling sering mungkin kita lakukan, tapi kita kadang-kadang tidak merasa, ya, maaf. Ini yang jarang diduga. Ketika bertambah ketaatan, semakin taat, semakin meningkat ibadah. Itu berpeluang menjadi sombong. Setan selalu membisikkan ini. Misalnya, mohon maaf sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu keluar dari masjid, begitu keluar dengan teman, dalam hati ada bisikan, lihat tuh orang-orang belum ke masjid. Lalu dalam hatinya dia bilang, dia belum dapat hidayah seperti kita. Nah, hati-hati, jangan sampai ada pikiran getaran di hati seperti itu. Itu sombong. Sombong adalah salah satu sikap tercela. Orang yang sombong selalu merasa dirinya lebih sempurna. Dalam hadis riwayat Muslim, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Orang-orang yang sombong sikap sombongnya harus diturunkan terlebih dahulu. Karena orang yang sombong sulit dinasihati. Sikap sombong bisa terjadi dalam hal apapun dan oleh siapapun. Murid bisa sombong, guru bisa sombong, ustadz bisa sombong, kiai bisa sombong, menteri bisa sombong, bahkan presiden bisa sombong. Khusus sombong untuk presiden itu disebut jumawa, besar. Sombong bisa disebabkan merasa lebih banyak harta, lebih banyak ilmu atau jabatan tinggi, atau karena kegantengan atau kecantikan. Semoga kita bisa menghilangkan sifat sombong ini. Orang hebat ketika sombong maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Orang yang berilmu jika dia sombong maka pada saat itu dia menjadi orang yang bodoh. Orang yang kelihatan pintar tapi sombong tidak akan bisa dinasihati. Bila diingatkan terus, dia akan menjadi semakin sombong. Dari situ akan terbuka aibnya dan semakin banyak bohong-bohongnya. Jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak sampai 70 menit lah dia dikit. Mari kita akhiri taklim ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan, dari sifat sombong. Mari kita mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana
min ba'di tafarruqan mahsuban. Allahumma nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahu fiha subhanallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya.